Selamat bertemu teman-teman kembali di channel kita Palito Mehmet. Kita bertemu dengan harmonium, orgel atau potimarende. Nah, teman-teman, orgel-orgel yang ada sekarang tidak disangsikan lagi bahwa usianya sudah sampai seratusan tahun, bahkan sudah mencapai 160 tahun. Karena penginjil atau misionar telah hadir di Tanah Batak tahun 1824. Teman-teman, selamat bertemu kembali di channel kita Palito Mehmet. Kita bertemu lagi dengan Not Balok teman-temannya. Bagi yang sudah mahir, silakan membantu teman-teman kita yang belum mahir. Dan yang belum mahir dengan Not Balok, ya mari kita belajar kepada kawan-kawan kita yang juga sudah boleh dan sudah mahir teman-temannya. Kita masuk ke 2 mol. 2 mol, selalu kita gambar dulu balok not. Balok not teman-teman terdiri dari 5 garis. Balok not terdiri dari 5 garis teman-temannya. Ini dia balok not terdiri dari 5 garis. Jangan lupa menentukan balok not ini, balok not kunci apa. Balok not kunci G. Contohnya ini balok not kunci G dengan lambang balok not kunci G teman-teman. Nah ini dia. Ini garis birama, balok not kunci G. 2 mol itu. Bagaimana bentuk tanda mol? Tanda mol. Mol itu diletakkan, tanda mol diletakkan di garis ketiga. Garis ketiga dari bawah. Kita selalu menghitung garis ini, garis ketiga dari bawah ya teman-temannya. Garis pertama, garis kedua, ketiga, keempat, kelima. Antara garis dengan garis ini disebut spasi. Spasi, spasi, spasi. Berarti ada 4 spasi. Balok not itu terdiri dari 5 garis dan 4 spasi. Nah, tanda mol pertama dituliskan, diletakkan di garis ketiga dari bawah. Begini tanda molnya teman-temannya, jangan terlampau panjang, jangan terlampau pendek. Kira-kira seperti ini tanda molnya. Mengapa di sini diletakkan tanda molnya teman-teman? Nah, kita tahu bahwa garis ketiga ini adalah tempat penulisan nada B. Nada B. Kemarin masih diingat? Ini adalah nada E. Di sini adalah nada G. Di sini adalah nada B. Ini adalah nada D. Dan ini adalah nada F. Nah, garis pertama E, garis kedua G, ketiga B, keempat D, kelima F. E, G, B, D, F. E, G, B, D, F. Di spasi, not di spasi ini, spasi pertama, spasi kedua, spasi ketiga, spasi keempat. Ini F, ini A, ini C, ini E. F, A, C, E. Nah, sekarang kita lihat tanda mol pertama diletakkan pada garis ketiga, yakni ini B, nada B. Berarti semua nada B kena mol. Semua nada B dimolkan. Mol itu adalah berfungsi untuk menurunkan nada setengah laras. Nah, seluruh nada B di garis ini atau nada B di bawah ataupun nanti nada B di atas, semua nada B dimolkan, diturunkan setengah laras. Nanti kita lihat di tuts daripada orgel potimarende ya teman-teman. Kita selalu pakai potimarende. Nah, ini mol pertama. Tanda mol kedua diletakkan di mana? Nah, tanda mol kedua
diletakkan di spasi keempat. Di spasi keempat seperti ini teman-teman. Ini peletakan tanda mol kedua. Spasi keempat ini adalah tempat kedudukan nada E. Nada E. Berarti nada E kena mol. Nada E dimolkan. Nada E diturunkan setengah laras. Semua nada E, baik yang nada E tinggi dan juga nada E rendah. Nah, ini dia mol pertama, ini mol kedua. Kedua tanda mol ini merubah atau mengubah, menurunkan dua nada pada lagu ini, yaitu nada B menjadi bass, B menjadi bass, dan nada E menjadi S. B diturunkan setengah, E diturunkan setengah. Lalu nanti kita baca setiap ada B, kita baca bass, dan nada E kita baca S. Nah teman-teman, mari kita lihat salah satu lagu dari buku logu nomor 656, buku logu HKBP ya teman-temannya. Nomor 656. Ini lagu ini 2 mol. 2 mol. Mari kita lihat pada balok not kunci G ya. Balok not kunci G. Bukan berarti balok not kunci G itu bukan akord G atau nada dasar G teman-teman. Tetapi balok not kunci G, balok not kunci G inilah tempat penulisan suara sopran dan alto. Nah, tanda B pertama, mol pertama, diletakkan pada garis ketiga tempat duduknya nada B. Berarti B dimolkan atau diturunkan setengah. Dan juga nada E diturunkan setengah. Lalu mari kita baca nada pertama. Ini ada nada tangkainya 2. Satu nada tangkainya 2. Tangkainya ke atas dan ada juga tangkainya ke bawah. Tangkai nada. Nada ini adalah untuk suara sopran dan alto. Nada tunggal. Nada tunggal. Sering juga kita jumpai pada lagu-lagu kor. Satu nada berangkat dari satu nada. Semua suara sopran, alto, tenor, dan bass. Seperti ini. Dia nada tunggal di nada pertama. Ini adalah F. Berikutnya, nada kedua. Nah, ini adalah B sebelum kena mol. Kita ingat nama nada ini adalah B. Tetapi oleh karena tanda mol ini, nama nada ini adalah bass. Dan sudah diturunkan dari B setengah laras. Nanti kita lihat tutsnya. Bass A. Ini A. Kita baca yang sopran teman-teman ya. F, bass, A, G, F, bass. Nah, ini ada tanda bendera. Tanda bendera teman-teman. Nada ini nada seperempat. Ini seperdelapan. Karena ada bendera teman-teman ya. Ada bendera. Sementara untuk alto memakai nada not seperempat. Not seperempat. Satu ketuk. Tetapi di sini not seperdelapan. Not seperdelapan setengah ketuk. 2 not seperdelapan sama dengan 1 not seperempat. Berarti nanti untuk memainkannya ini, suara sopran setengah yang nada A dan nada G juga setengah ketuk. Untuk menunggu suara alto tiba di nada F. Kemudian bass S, D, S, bass. Ini nada bass teman-teman ya. Ini sudah rendah. Ini untuk alto. F, bass. F, D. G, bass. A. Nah, di sini ada untuk alto not seperempat.
Untuk sopran memakai not seperdelapan. Ada 2 not seperdelapan, berarti sama dengan 1 ketuk. Bass F, C, G, C, F, D, F, F, bass F, A, F, G, S, F, C, bass, bass. 1 oktav teman-teman. Bass, bass. D, S, bass, F, bass, F, D, G, S, A, bass D, bass G, A, F. Ini untuk baris pertama. Masih ada sambungannya ke bawah ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjutkan ke membaca not pada balok not kunci F. Balok not kunci F yang ditandai dengan lambang balok not kunci F. Balok not kunci F. Balok not kunci F adalah tempat penulisan tenor dan bass. Balok not kunci F, setelah lambang ini dibubuhkan 2 titik. Di antara titik ini garis keempat dari bawah. Ini menunjukkan ini adalah nada F. Ditandai dengan lambang balok not kunci F ini membuktikan bahwa ini adalah nada F. Jika ini nada F, berikutnya kita sudah bisa baca nada yang ke atas dan juga yang ke bawah, atau tenor dan bass. Ini adalah F. Ini adalah F, teman-teman. Ini adalah nada D. Nada D ini sudah agak di atas, D. Dan ini adalah nada bass. Nada bass. C, C. Ini 1 oktav, teman-teman. Ini bass. Untuk bass D. Tenor G. Untuk bass S. G, S. A, F, G, S, F, D. Ini teman-teman dimolkan. Karena mol, nada A diturunkan setengah laras. Nada A dimolkan menjadi as. A diturunkan setengah. As, bass. G, S. Bass D, bass C, A, F. Kita lanjutkan. Bass, bass. F, D, D. Bass, S. A, F. G. A, F. G, S. F, D. Bass, bass. Bass, S. G. S, S, C, F. Nah, begitu teman-teman untuk selanjutnya untuk membaca baris kedua. Nah, mari kita lihat ke Tuts Potimarende, orgel tertua di gereja-gereja. Nah, teman-teman, mari kita praktekkan ke tuts organ ini. Sorry kawan-kawan, ini bukan organ ya. Mari kita praktekkan. Kita pindahkan nada-nada ini, not balok ini, ke Tuts Potimarende. 2 mol. Nada pertama F. Ini untuk sopran dan alto. Nada berikutnya bass F. Ini bassnya teman-teman. Nada berikutnya AS. Nah, untuk sopran, karena ini not 1/8, sementara
alto memakai not seperempat, berarti 1 not seperempat sama dengan 2 not seperdelapan. Dia ini setengah ketuk, ini setengah ketuk. Tentunya suaranya seperti ini. Kembali ke nada tunggal F, bass S, D, nada tunggal lagi, S, bass. Tetap nada bass di bawah untuk alto. Suara sopran naik ke F. Tetap suara sopran di F. Nada alto naik ke B, D. Selanjutnya nada G dengan bass. G, bass. Disusul sopran. Karena di sini memakai not seperdelapan. Bass F, C, G, C, F, D, F. Ini F, tunggal, kembali nada tunggal. Selanjutnya bass F, AF, GS, FC, bass 1 oktav, 1 oktav, D, tunggal kembali, S bass, F bass, D, F D, GS. Diambil untuk sopran ke A, bass D, bass S, bass G, AF. Selanjutnya bass F. Nah, kita ulang dari awal. Begitu selanjutnya teman-teman. Mari kita lihat untuk tenor. Tenor dan bass F. F ini D bass. D di atas. Bass kita boleh ambil yang ini karena tidak mampu, tidak terjangkau bass ke bawah. Tapi boleh nanti kita bagi juga. Kita ambil bass di bawah. Bass bawah. Sementara nanti untuk tenor kita bisa naikkan ke atas. Contohnya untuk sopran dan alto, tenor, bass. Untuk nada berikutnya, nah, dapat bass ke bawah dan D untuk tenor masih kena. Seharusnya dia begini, tetapi masih bisa terjangkau ke bawah karena untuk suara alto atau tenor boleh ditekan dengan jari jempol kanan. Begini teman-teman. Ini teman-temannya, F, bass F, D bass, ini CC, ini dia posisinya, turun untuk alto, turun untuk sopran ke G, bass S dan GS. D, AF, S bass dengan GS. Ini tadi kena mol
A-nya menjadi as, bassnya bass. Ini dia. Ayo teman-teman, mari kita ulang dari awal.